Kita akan belajar dari ayat yang pertama ini, 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Saudara, sering gak kita dengar sesuatu tiap hari? Loh, saya tanya kok sering tidak? Oke. Kira-kira kalau orang mendengar kita, mereka itu akan dapat apa? Kira-kira. Percaya enggak bahwa yang berkuasa itu bukan cuma firman Tuhan, tapi firman kita juga berkuasa? Ngerti kata itu? Loh, kok ini jawablah, ini kok semuanya diam aja. Saya ulangi, yang berkuasa itu enggak cuma firman Tuhan, tapi firman kita. Ngerti kata itu? Kita punya firman tidak? Punya, yaitu kata-kata kita. Itu firman kita. Kalau orang mendengar kita, kira-kira orang itu dapat apa atau berubah seperti apa? Ini penting. Masalahnya begini, tiap hari kita ngomong nggak? Nah, jawab. Tiap hari kita bicara tidak? Bicara. Salah, terlalu banyak bicara. Betul nggak? Terlalu banyak bicara kita ini. Nah, selalu tanyakan. Kalau aku ini ngomong sesuatu, ya, orang yang dengar aku itu berubahnya bagaimana? Mungkin gak kita sering ngomong tapi gak ada orang yang diajak ngomong? Bahaya. Bahaya itu. Apa bahayanya? Kalau ngomong gak ada yang diajak ngomong. Ngomong sendiri. Saudara, apa yang kita ucapkan, firman kita yang didengar oleh orang, itu dampaknya ke orang itu apa? Siapa pernah mendengar sebuah cerita, atau mungkin kita ngalami sendiri, hanya gara-gara omongan urusan bisa ke polisi? Betul tidak? Betul. Iya toh? Siapa pernah dengar cerita keluarga berantakan hanya gara-gara orang ngomong? Nah, betul tidak? Siapa pernah ngalami persahabatan jadi hancur hanya gara-gara omongan, kata orang? Iya atau tidak? Iya toh. Berapa banyak gereja hancur hanya karena dengar orang ngomong? Maka itu penting sekali. Mana Ron yang lain? Ya, saya ulangi lagi ya. Berapa banyak ketika ada orang bicara, nah saya katakan tadi orang itu berfirman, sama toh? Hanya untuk meyakinkan bagaimana kata-kata itu punya pengaruh yang luar biasa. Menurut saudara, dari semua kata-kata orang yang kita sering dengar, dan tiap hari kita pasti dengar orang ngomong, secara fakta, lebih banyak kata-kata negatif atau positif yang tiap hari kita dengar? Ayo, lebih banyak kata-kata negatif atau positif yang sering kita dengar? Kebanyakan negatif. Saudara, ini yang kita perlu jaga dalam hidup kita. Kata-kata kita itu apa dampaknya ke orang lain? Ini penting sekali. Berapa kali kita pernah ngalami, baik kita yang SMS orang atau kita terima SMS dari orang lain. Begitu panjang SMS itu, ternyata ada satu kata yang tanpa kita sengaja kita selipkan, dan orang itu marah. Pernah nggak itu? Saya ulangi lagi. Ketika kita SMS seseorang atau kita terima SMS panjang, ternyata hanya ada satu kata yang terselip. Mungkin kita nggak sengaja masukkan kata itu, atau orang yang SMS kita pun nggak sengaja ada kata itu, tapi yang menerima itu tersinggung. Pernah nggak? Ya toh, kata satu kata saja. Nah, ini yang kita harus perhatikan dalam hidup kita. Bagaimana yang kita dengar. Ya, saya ulangi lagi. Coba lihat. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Oke, saya balik dulu. Sebelum kita bicara apa yang kita dengar dari Paulus atau dari hamba Tuhan siapa, saya ulangi lagi ayat ini. Sebelum kita bahas ayat ini tentang apa yang Paulus ingatkan kepada Timotius, apa yang Timotius pernah dengar dari Paulus, ya, kita balik dulu.
apa yang sering kita katakan dan orang yang mendengar itu dampaknya bagaimana. Nangkap nggak? Ini penting, ini kunci sebelum kita belajar ayat-ayat yang lain. Kenapa? Ada sesuatu? Saya minta semuanya konsentrasi ya, jangan ngomong-ngomong sendiri karena ini agak sulit, kita harus belajar ini. Ya, ini perlu penekanan khusus. Maka itu saya nggak ingin saudara lewat. Saya baca lagi. Apa yang telah engkau dengar. Jadi Paulus mengingatkan Timotius. Apa yang Timotius pernah dengar dari Paulus. Nggak cuma didengar, tapi di depan banyak saksi. Nanti kita akan temukan. Nah, saya mau balik, firman ini bukan apa yang kita dengar dari hamba Tuhan, tapi kita akan belajar tentang hidup kita sehari-hari. Kita ini bicara apa saja, ya saya berkata itu firman manusia, firman kita, jadi nggak cuma firman Tuhan. Nah, orang yang mendengar kita itu kira-kira dampaknya apa ke orang itu? Maaf saya ngomong. Pernah nggak saudara dengar sesuatu? Nah, kata dengar itu nggak harus orang ngomong sekarang ini. Karena jempol pun bisa ngomong. Apa itu jempol bisa ngomong? SMS masih nggak tahu. Diam semua gimana sih? Yang belakang tim, kamu serius tim? Ya. SMS. Jempol bisa ngomong tidak? Nah, maaf, dengarkan pertanyaan ini. Tolong ya, di dalam gereja ini jangan main SMS. Saya minta, ayo semua konsentrasi ke sini. Lihat ke saya. Ya, banyak kali alasan pakai Alkitab, ternyata bukan Alkitab yang dibuka di handphonenya. Awas, chatting sama orang lain, saya nggak suka itu. Karena itu tidak menghargai Tuhan sama sekali. Dengarkan. Pernah nggak saudara terima SMS yang isinya cabul dan itu mengganggu pikiran? Ngerti maksudnya? Bisakah itu terjadi? Bisa. Nah, maka itu tanyakan. Tiap kali kita bicara apa saja, baik lewat mulut kita maupun lewat jempol kita, yang mendengar kita itu pengaruhnya bagaimana? Dampaknya itu apa? Karena banyak persahabatan hancur hanya gara-gara omongan. Betul, hanya gara-gara SMS. Setuju ya? Adik-adik jangan ribut ya. Tolong, itu anaknya siapa? Tolong ambil handphonenya, diambil. Adik jangan main handphone ya. Terima kasih, kamu pintar. Handphone siapa itu? Anaknya siapa? Tolong diminta handphonenya. Tolong diminta. Ya, terima kasih adik. Kamu diam dulu ya, sebentar saja, nggak lama. Oke, pintar. Bukan yang punya HP siapa dipegang anak itu baju kuning? Tolong kamu HP-nya. Oh sudah, ya udah. Saudara, ini hal penting. Kesaksian kita hancur gara-gara omongan kita. Betul? Ini yang harus hati-hati. Bahkan sekarang saya balik lagi hal yang yang kebalikannya lagi. Bisa nggak hamba Tuhan menyakiti orang dengan kata-katanya? Nah, maka itu kita harus pakai banget lagi tadi. Maka itu kita harus hati-hati. Apa yang kita katakan itu dampaknya itu apa ke orang lain? Berbahagialah setiap kita kalau apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, itu hal kebenaran. Nah, yang menarik buat saya kalimat di depan banyak saksi. Itu luar biasa. Artinya yang kena dampak itu nggak cuma Timotius. Waktu Paulus bicara itu, yang menyaksikan banyak, yang ikut mendengar itu banyak. Soalnya ini luar biasa. Siapa masih ingat dalam Matius 12, nggak usah dibuka ya. Tuhan Yesus berkata begini, bahwa pada hari terakhir nanti semua kita akan diadili dan pengadilan itu ditulis sesuai dengan apa yang kita ucapkan selama kita hidup di dunia. Pernah dengar nggak ayat Tuhan Yesus berkata begitu? Maka itu Tuhan bilang, awasi kata-katamu. Nah, apa yang Tuhan Yesus katakan itu berlaku di pengadilan di seluruh dunia. Bahwa kalau orang bicara baik itu sebagai saksi, sebagai terdakwa, sebagai pelapor, itu kata-kata ditulis. Kalau saudara lihat zaman dulu sebelum ada komputer, di semua pengadilan pasti ada orang ngetik pakai steno. Ngerti kayak steno? Cuma dulu ya, sekarang sudah nggak ada. Sekarang karena pakai komputer, titik, koma, kata apa saja itu harus ditulis. Sebab itu akan jadi perkara, baik benar maupun salah. Ini luar biasa. Hukum dunia aja seperti itu.
Nah, bagi pengacara-pengacara, maka memperhatikan kata itu penting. Sebab itu bisa menjadi senjata untuk melawan lawan. Kamu yang ngomong kok. Dan ini buktinya. Saudara, di sini kita belajar. Kata-kata yang gak pernah bisa salah dan gak bisa disalahkan, itu adalah firman Tuhan. Betul? Itu gak bisa disalahkan dan memang gak akan salah. Maka itu Alkitab ini satu-satunya buku yang disebut kebenaran. Oke, saya beri contoh dulu ya, nanti kita kembali. Galatia 5 ayat 22-23. Coba lihat, ini dahsyat sekali. Jadi supaya saudara dan saya selalu bicara kebenaran, maka harus begini nanti. Sudah, Galatia 5, 22, 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, ya, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ini yang penting. Baca sama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oh, ini luar biasa. Jadi semua firman yang Tuhan ucapkan dan tertulis dalam Alkitab, itu enggak ada yang bisa menentang. Karena itu kebenaran. Isaron, kamu foto itu? Nyambung? Saudara lihat. Nah, supaya saudara dan saya tidak sering salah bicara, maka isi dengan firman di hidup kita. Betul? Isi dengan firman di hidup kita. Kok enggak amin sih ini? Siapa pernah dengar istilah kulaan gosip? Nanti enggak kata kulakan? Kulaan masih nggak tahu. Orang dagang itu loh kan kulaan. Bukan, kata kulaan itu ambil barang itu dijual lagi. Oh, kan kulaan namanya. Masa nggak tahu? Nggak tahu. Oke, bahasanya orang Tangerang apa kalau ngomong kulaan? Koran betul. Bukan, nah ya apa itu? Bukan jual beli. Tahu kulaan? Bukan. Iya, kalau saudara punya toko kelontong, lah untuk ngisi barang kelontongmu itu namanya apa? Bukan. Ya jangan pakai bahasa Inggris lah, yang biasa bahasa sehari. Itu namanya kulakan. Bukan tengkulak, kalau tengkulak lain lagi. Jadi ambil barang ke tempat lain, terus kita jual. Bukan freelance. Ya supplier itu kan bahasa Inggris. Saya nggak mau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia lah. Orang Tangerang bilang apa kalau begitu? Saudara punya toko, kan harus ada isinya toko itu. Nah, belanjanya itu namanya apa untuk isi toko? Itu bahasa dagangnya kulakan. Loh, iya atau tidak? Lah ya, oke, saya tanya gini, kok bingungin betul sih? Jadi kalau saudara punya toko apa saja, mau toko kain, toko makanan, toko sembako, ya toko besi, toko bahan bangunan, lah itu untuk ngisi barang toko saudara itu namanya apa kalau saudara belanja itu? Kenapa? Make? Pulagan. Ya sama, kulaan itu bahasa Indonesia. Mesti nggak tahu? Apa? Ya stok barang lain lagi. Setelah sampai baru di stok. Tapi belanjanya ini loh. Apa sih orang sini bilang? Ya memang kulakan toh. Nah, saya bilang tadi kulakan gosip. Ngerti arti kata itu? Kalau saya terangkan pakai tadi itu, yaitu cari bahan untuk diteruskan ke orang lain. Itu kurang ajar namanya. Itu saya sebut kulakan gosip tadi. Ya, Paulus menulis di kitab Timotius itu si peleter katanya. Mulutnya kurang ajar betul. Nah, saudara, ini yang berbahaya. Jadi supaya kata-kata kita itu seperti firman Tuhan, sehingga nggak ada orang bisa menyalahkan, maka kita harus diisi dengan diisi dengan apa? Firman. Oh, terima kasih. Hebat. Diisi dengan firman. Yang kecil aja bisa memperhatikan, kok ini yang gede on ini gimana? Lah betul, cucu saya jawab langsung. Susu diisi firman. Saya ngomong tunjuk di dada begini. Aduh, susah bener. Nah, jadi apa yang kita kulak, kata itu ya, yang kita belanja, itu yang kita simpan di hidup kita.
Dan itu yang kita keluarkan. Saudara pernah ketemu orang enggak yang hobinya itu kulaan humor? Ngerti kata itu? Ada tuh orang seperti itu. Dikit-dikit humor, hebat juga sih. Gimana cara kamu ngumpulin? Saya juga bingung lihat orang seperti itu. Bisa hafal sekali humor-humor itu. Tapi suruh hafalin ayat, nggak hafal-hafal. Nah, apa yang kita belanja, kita kulakan apa dalam hidup ini, itu yang kita jual, itu yang kita keluarkan. Mengerti ya? 1 Petrus 4. Coba cari ayat yang ada berkata begini. Kalau kita ini hamba Tuhan, pelayan Tuhan, biarlah kita berkata seperti orang yang menyampaikan firman. Coba cari ayat itu. 1 Petrus 4. Coba ayat berapa itu? Judulnya hidup sebagai orang Kristen. Ada? Tolong lihat, bantu saya lupa ayatnya di mana? Ayat 11. Oke? Lihat ayat 11 1 Petrus 4. Nah ini. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Bukan khotbah, juga bukan dikit-dikit ayat, yang denger nek juga. Bukan begitu maksudnya. Seperti, jadi semua yang kita katakan itu berdasarkan firman. Tadi siang saya dipaksa untuk ketemu satu keluarga. Mereka punya masalah dengan urusan polisi. Saya nggak kenal keluarga ini. Akhirnya saya datang. Saya pikir cuma sebentar, mereka juga sibuk. Ternyata sampai 3 jam nggak habis-habis. Nah keluarga ini heran, dia belum pernah kenal saya pun belum pernah kenal dia. Cari duduk belakang kan kamu. Ya saudara. Nah yang dia heran begini, mereka bicara apa saja, saya selalu temukan dasar ayatnya apa. Semua mereka heran. Bapak kok bisa tahu ini? Kok bisa tahu itu? Mereka bicara masalah apa saja. Saya bilang karena firman itu saya hidupi. Saya tidak khotbah loh sekarang. Saya cuma menjawab apa yang kalian dua sedang tanyakan dalam hidup. Tato istrinya berkata gini, aduh, kalau saya tahu ini dari dulu, bahwa apa saja ternyata ada jawaban lewat firman, mungkin masalah ini gak akan terjadi. Terus saya bilang, ibu percayalah tetap gak ada yang terlambat. Kalau hari ini kita semua memulai hidup baru, mempercayai firman Tuhan, lihat ke depan, hidup ini akan luar biasa. Nah saudara, jadi kita bicara apa saja menurut 1 Petrus 4 ayat 11. Berbicaralah sebagai orang yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Maka itu gak bisa disalahkan. Betul tidak? Hebat ya. Jadi siap mulai berubah hari ini? Oke. Mulut kita dengan hati kita itu seperti sebuah cangkir. Awas orang Tangerang nggak ngerti cangkir lagi, terus tanya, tahu cangkir? Jangan bilang ember lain. Cangkir tahu ya? Betul? Kayak apa yuk? Bukan gelas, nah lain. Gelas itu lain lagi. Aduh ini bagaimana orang Tangerang ini? Cangkir itu bukan gelas itu bukan cangkir. Oke jawab, cangkir itu seperti apa yuk? Iya, ada gagangnya. Biasanya untuk teh atau kopi. Lalu ada apa itu? Piring kecilnya apa? Tatakannya. Orang sini bilang apa? Tatakan. Oke, orang Jawa bilang lepek. Oke, lanjut ya. Nah, mulut kita dengan hati kita itu seperti cangkir itu. Ya. Artinya begini. Kalau kita melihat orang bawa cangkir, tapi kita nggak tahu isinya, dan orang itu hati-hati betul bawanya, berarti kira-kira isinya penuh atau setengah? Penuh. Kalau nggak penuh, nggak mungkin dia akan hati-hati begitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya kita tahu isi cangkir itu tanpa kita ngintip? Coba jawab. Ini teka-teki muda. Bukan. Kita ingin tahu isi cangkir itu apa, tapi kita nggak perlu ngintip. Tanya yang bawa. Enggak, kita nggak boleh ngomong. Cium baunya kejauhan. Celupin tangannya, nggak usah repot-repot. Dengar, ada satu cara yang paling mudah untuk mengetahui apa isi cangkir itu tanpa tanya, tanpa celup, tanpa mencium. Senggol orang itu. Wah, nah itu senggol orangnya supaya tumpah isinya, dan di situ kita baru tahu isinya apa. Ngerti? Ini ilustrasi yang saya dapat dari Roh Kudus luar biasa. Jadi satu-satunya tanda
supaya orang yang mendengar kita tahu isi cangkir hidup kita itu apa. Ngerti? Ketika ada goncangan dalam hidup kita, yang keluar apa? Kan saya bilang mulut dan hati kita seperti cangkir. Kan saya ngomong gitu tadi toh. Nggak nyimak sih dari saya ngomong. Nah, supaya tahu isi hati kita itu apa, tanpa tanya, tanpa ngintip, dia apa kan tadi? Senggol. Apa itu senggol? Iya, apa itu goncangan dalam hidup sehari-hari? Masalah. Akan ketahuan. Ya, Kristen-Kristennya, orang Kristen itu, jadi Kristen sungguhan ini, nggak akan ketahuan selama di gereja. Ketahuannya kalau diserempet mobilnya. Nah, mulutnya keluar apa? Nah, itu dia. Betul? Biasanya keluar apa mulut orang itu? Matamu di mana? Nah, itu dia. Paling gampang. Nah, begini. Maka itu goncangan yang ada di hidup kita itu baik untuk membuktikan apa isi cangkir hidup kita ini. Maka itu firman kita perlu masukkan. Setuju? Supaya orang yang mendengar kita itu punya dampak. Dampaknya bisa dua, negatif atau positif. Nah, jadi hanya kata-kata apa yang gak bisa disalahkan? Firman. Karena itu kebenaran. Oke, kembali ke 2 Timotius 2 ayat 2. Jadi kalau kita ngomong sesuatu, yang mendengar tidak boleh hanya yang kita ajak bicara. Ada saksi nggak di situ? Nah, kata saksi itu adalah bahaya. Dengar, nggak main-main kata saksi. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Saksi itu pun punya dua, salah satu di antara dua. Ada saksi yang memberatkan dan ada saksi yang meringankan. Betul nggak dalam pengadilan? Nah, pertanyaannya, maksud Paulus mengatakan ini kepada Timotius, apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Ini saksi yang memberatkan atau saksi yang meringankan? Ya, kata memberatkan berarti ini positif, menyetujui. Ngerti ya? Contohnya begini, kalau hidup saudara dan hidup saya nggak benar, dan ada orang-orang yang mengenal kita, dengar baik-baik, dan suatu saat kita ngomong di depan orang-orang yang belum pernah kenal kita, tapi di situ ada orang-orang yang mengenal kita, dan yang kita saksikan, yang kita ceritakan ini nggak benar. Maka saksi-saksi yang kenal kita itu akan mengapakan kita? Menyalahkan. Bohong kamu. Aku tahu siapa kamu. Ngerti nggak? Loh, kok di mukanya nggak berubah? Ngerti tidak? Oke. Ini masalahnya. Saudara berani mengatakan firman di depan orang yang saudara belum kenal, berani nggak ada yang menjadi saksi? Bahwa kita katakan ini benar. Loh, kalau nggak berani berarti kita apa? Ayo, kalau nggak berani ada yang menjadi saksi, berarti kita apa? Kita nggak benar. Ini saya belajar kalimat ini, saya bilang, Papa engkau luar biasa. Maka itu Tuhan Yesus benci orang munafik. Kenapa Tuhan Yesus benci orang munafik? Karena saksi-saksi yang kita hadirkan memberatkan kita bahwa kita ini salah. Dan itulah hidup Kristen yang Tuhan cari. Ketika kita bicara apa saja, ada saksi enggak? Nah itu dia. Lalu saksi-saksi kita itu memberatkan atau meringankan. Ini yang beda. Bisa bayangkan ya kalau semua hidup anak-anak Tuhan seperti ini. Luar biasa. Amin. Luar biasa. Maka itu salah satu sikap yang saya pakai, saudara. Saya tidak pernah takut ya untuk orang gak kenal saya pun, untuk tinggal di rumah saya, tinggal dengan saya gak pernah khawatir. Karena saya mau hidup dengan benar dan ada saksi. Sehingga apa yang saya katakan itu tidak merugikan orang lain karena sudah ada yang menyaksikan. Dan ini belum selesai. Nanti ada lagi yang berikut. Itu luar biasa. Nah, di antara anak-anak kami ada satu namanya Andri Pasaribu. Ini unik. Ya, tadi pagi saya ketemu dia juga. Tanggal 1 Juli yang lalu, ya saya diundang ke Manado untuk buat seminar. Begitu saya turun dari pesawat,
Pesawat saya jam 7.20 landing, saya langsung keluar, saya nggak ada bagasi, saya tenteng. Nah, saya harus ngajar jam 8 malam ini ya. Nah, yang jemput sudah bilang cepet, oke. Tapi saya harus ke ATM karena sesuatu yang saya kerjakan. Nah, pas saya sampai di ATM itu ternyata ada orang ngikuti saya. Nah, saya pikir dia mau ke ATM juga. Saya lagi di ATM, dia tanya kepada panitia yang jemput saya. Itu Pak Daniel Alexander ya? Sebelum dijawab oleh panitia, saya noleh. Karena kok saya dipanggil dan saya nggak kenal orang ini. Oh iya, ya sudah. Ya bilang saya sudah, ya sudah. Saya selesai, saya suruh dia maju. Enggak, saya nggak perlu ke ATM, saya perlu bapak. Ada apa? Saudara mau kemana? Dia itu lagi bawa koper. Saya nggak tahu loh. Di bandara kok nggak tahu mau kemana, bawa koper. Wah berarti punya masalah gitu aja sudah. Lalu panitia ini punya inisiatif. Gini aja ada Pak, kita naik mobil aja sama-sama. Karena Pak Daniel harus segera ngajar jam 8 ini. Ya udah dia akhirnya ikut. Nah di mobil itu dia cerita, oh dia punya masalah. Terus saya tanya kepada panitia, saya tanya, saudara mau nginep di mana? Belum tahu, lah lebih repot lagi. Sudah bawa koper ke bandara nggak tahu mau kemana. Saya bawa kau dalam kota Manado, saya juga nggak tahu nginep di mana. Wah masalahnya berat betul ini. Ya udah, saya tanya pada panitia, karena ada 3 pembicara, saya Pak Peter Condro, Pak Erasto Sabdono. Saya tanya, nanti saya nginepnya dengan siapa? Oh sendiri-sendiri Pak. Oh bagus. Kalau gitu boleh ya saya minta izin panitia, saya ajak saudara ini untuk nginep dengan saya. Kaget dia, karena tahu nggak kenal kok. Saudara, acaranya 2 malam 3 hari, 2 malam full dia tidur dengan saya. Nah ternyata setelah saya seminar itu, mereka panitia tidak bahas apa yang saya ajarkan. Yang dibahas, kenapa Pendeta Daniel berani tidur satu kamar dengan orang nggak dikenal? Saya bilang buat saya bukan masalah. Ngerti ya contoh itu? Ayo jawab jujur, gampang atau susah tidur dengan orang gak dikenal? Susah. Buat saya gak masalah. Sampai hari ini dia jadi anak kami dan luar biasa. Ternyata dia itu orang hebat. Ngerti ya contoh ini? Nah, kenapa saya berani hidup seperti itu? Saya ini terbuka. Almari yang saya gak pernah kami kunci. Terbuka, kamar pun gak pernah kami kunci. Oh saya ini pernah tinggal di rumah kami di Nabiri. Kamar yang kami dapat dari keluarga Ibu Manli ini, Sarjin anaknya dari sini, semua terbuka, gak ada kunci. Saudara, itulah cara hidup di depan banyak saksi. Maka itu suatu hari ada orang datang sambil menangis, bawa amplop kepada saya. Istri saya juga bingung, kenapa? Kami kenal orang ini. Aduh, maafkan kami, maafkan saya salah. Masih ingat 8 bulan yang lalu? Aduh lupa, saya bilang begitu. Kan saya nginep di sini. Oh ya? Terus kenapa? Aduh saya salah, saya minta ampun, saya bertobat sekarang. Iya kenapa? Saya curi uangmu. Oh ya? Yang di mana? Saya tuh nggak tahu. Bukan sombong. Dan uang itu nggak main-main, $1.000 Amerika. Banyak sekali. Istri saya juga bingung. Di mana kamu ambil uang itu? Di salah satu tas. Saya juga lupa. Bukan sombong, saudara, bukan sombong. Bukan mentang-mentang kaya. Bener, uang $1.000 dicuri nggak tahu. Memang saya nggak tahu. Saudara, dan saya tahu orang ini. Dia kan susah payah dapat $1.000 itu. Terus istri saya bilang gini, ya ampun, kamu nggak ngembalikan pun Koden tuh nggak akan tahu. Ngapain kamu kembalikan? Wah saya bersyukur punya istri yang hebat kayak begitu. Jadi dia itu ambil uang saya 8 bulan lalu, saya tuh nggak ngerti. Nah orang bisa nilai saya mikir macam-macam. Oh sombong, oh sembrono, oh begini. Betul? Nah memang kadang-kadang lupa. Ada orang kasih ya saya simpan begitu. Terus simpannya di mana? Saya lupa. Dan saya nggak tahu. Jadi waktu dia nginep dengan saya, waktu itu istri saya nggak ada. Saya ingat, tapi sudah lama. Nah, saya keluar sebentar, mungkin dia bongkar-bongkar, saya juga tidak tahu. Sampai saya berkata, sudahlah, kamu bawa kembali. Saya tahu ini buat kamu uang besar. Hasilmu itu berapa saya tahu. Sudah kamu cicil aja, jangan berutang lagi pada orang lain. Sampai saya begitu. Kalau saudara dengar ini, saudara mikir apa kira-kira? Ngerti nggak hidup ini? Maka itu saya itu hidupnya ringan betul. Saya nggak ada rahasia, sehingga orang yang punya rahasia itu hidupnya nggak bebas ya saudara.
Betul enggak? Takut ini, takut itu enggak, saya enggak mau. Saya enggak ada apa-apa. Ya ini pun. Maka itu tanyakan dalam diri saudara masing-masing. Saksi-saksi hidup saudara berapa orang? Ngerti pertanyaan ini? Jangan cuma satu, kurang saksi itu minimal harus dua, enggak ada satu. Ya, yang mengenal, yang mengetahui. Jadi kira-kira kalau hidup Kristen kita seperti ini, orang kan mendengar enggak kita ngomong apa? Ayo jawab, orang mendengar gak kita kan ngomong apa? Dengar, karena ada saksi. Nah sekarang masalahnya, berani gak kita disaksikan oleh orang lain dalam hidup? Berani. Nah untuk berani cuma ada satu cara. Bagaimana caranya supaya ada orang boleh menyaksikan hidup kita, cuma jadi saksi? Caranya harus terbuka. Nah ini yang sulit buat manusia untuk terbuka. Berapa saudara tahu saya sudah berapa kali ngajar di gereja ini. Sampai ATM saya pun PIN-nya itu banyak orang yang tahu. Dan saya gak pernah pusing. Ngerti? Mau lanjut atau mau pulang? Lanjut. Saya tanya dulu, mukanya gak enak semua sudah ini. Ayo, mau lanjut atau mau pulang? Ini luar biasa. Nah, permintaan Tuhan lewat Paulus. Saya ulangi lagi. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Hai baca. Kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Saudara tahu nggak nilai huruf I di kata ini? Ya. Ini dahsyat. Nilai I. Ayo, kalau saya baca gini. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Bobotnya kurang. Betul? Ya. Nilainya berkurang. Tapi begitu tambah di kata I, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Itu nilainya berubah. Hebat. Nah ini kerinduan Bapa di surga dalam hidup kita. Selama kita jadi Kristen, jadi anak-anaknya, apa dampak hidup kita kepada orang lain? Harus selalu mikir dampaknya ke orang lain itu bagaimana. Banyak kesaksian yang saya alami dalam hidup ini saudara, gara-gara firman ini. Hari Selasa malam yang lalu, belum seminggu ya, saya diundang ke satu keluarga, ada fellowship. Ini di Amerika, di daerah Washington DC sana. Nah terus karena rumah ini nggak tahu kunci lagi rusak atau bagaimana, mereka tinggal di apartemen, biasanya bisa dibuka otomatis. Maka hari itu nggak bisa, harus ada orang yang turun. Nah yang turun ini seseorang saya nggak kenal, disuruh yang punya rumah. Terus Roh Kudus ngomong sesuatu kepada saya tentang orang ini. Dan itu kebiasaan saya. Saya langsung tanya, namamu siapa? Disebut nama ini, nama belakangmu siapa? Loh, berarti kamu kenal orang ini gak? Loh, itu sepupu saya. Papanya dia dan papa saya kakak beradik. Tiba-tiba dia kaget. Nah itu anak saya, itu sepupumu itu. Saudara, dia panik. Nah saya bingung, apa salahnya saya nyebutin nama itu? Karena farm ini sedikit di Indonesia. Saudara, tiba-tiba sebelum saya masuk ke rumah untuk fellowship, dia tarik saya. Tolong ya, jangan beritahukan orang-orang ya tentang saya ya. Tunggu dulu, saya ini kamu tuh siapa, saya baru kenal. Kenapa kamu ketakutan seperti ini? Ya karena om kan kenal sepupu saya. Nanti dia cerita begini, wah dia ketakutan sendiri. Saya bilang stop, kamu gak usah mikir yang macam-macam. Jadi saya ini belum ngomong apa-apa, dia sudah ketakutan sendiri. Kenapa? Karena ada yang menyaksikan tentang saya. Rupanya dia sudah dengar tentang saya, tapi dia gak tahu saya ini dimaksud oleh sepupunya itu. Artinya ya? Nah ini kesaksian yang luar biasa. Ternyata keluarganya berantakan dan mau cerai. Akhirnya selesai kebaktian itu saya minta, mana istrimu? Kami mau berdoa. Oh dalam doa kembali Tuhan bicara panjang lebar tentang keluarga ini. Dan mereka bilang ini malam ini baru kami rasa terlepas. Karena beban yang begitu lama. Dan tadi dalam perjalanan ke sini saya baru sempat telepon sepupunya ini. Dia kaget. Karena sepupunya sudah hampir 20 tahun di Amerika, nggak pulang. Nah itulah contoh. Masih ingat kasusnya Sakius? Betul?
Sakyus kok ini kayak bengong semua. Ingat nggak? Apa? Tuhan Yesus khotbah nggak? Loh, Tuhan Yesus khotbah nggak? Enggak. Apa yang dia katakan Tuhan Yesus? Pendek bukan singkat. Turunlah. Hari ini aku mau makan di rumahmu. Enggak khotbah loh. Begitu Tuhan Yesus sampai di rumah Sakyus, terjadi apa dalam hidup Sakyus? Perubahan yang mendadak. Padahal Tuhan Yesus nggak ngomong apa-apa. Cuma aku pengen makan di rumah. Sakyus yang kepanasan. Ngerti kata kepanasan di sini? Apa itu? Salah tingkah. Gini aja. Aku bertobat hari ini. Aku akan jual separuh hartaku. Dan semua orang yang pernah aku tipu, aku akan bayar 4 kali lipat. Nah kira-kira kalau saudara jadi Tuhan Yesus bingung gak? Loh aku ini ngomong apa sama kamu? Kok kamu begini? Ngerti toh kalimat itu? Nah saudara, inilah kata-kata yang didengar oleh orang. Dan dampaknya itu apa? Mengerti maksudnya? Dampaknya itu apa? Percayalah kalau hidup kita dipenuhi oleh firman, maka firman Tuhan itu yang berwibawa dalam hidup kita. Dan orang akan mengalami perubahan. Amin. Ngerti kata istilah asbun? Nah itu dia, jangan asbun. Asal bunyi saja. Kentut juga bunyi. Maaf saya ngomong. Nah, apa yang kita katakan dampaknya itu? Maka itu huruf ini nilainya luar biasa, sehingga merubah kata dipercaya dan dipercayai. Saya lanjutkan. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga bagaimana cakap mengajar orang lain. Jadi artinya kira-kira sampai umur sekian ini. Nah, yang lupa umurnya gak KTP-nya sekarang. Sampai umur sekian ini di hidup saudara, kira-kira saudara sudah menemukan berapa orang yang bisa saudara percayai dan orang itu bisa mempengaruhi orang lain lagi? Ini yang Papa minta. Artinya hidup ini tidak boleh berguna hanya untuk diri sendiri saja. Amin. Hidup ini harus bisa berguna untuk banyak orang. Kemarin pagi saya masih di Balikpapan. Saya diundang satu keluarga yang saya kenal baik. Anak pertamanya menikah. Dan anak ini pun dari kecil sudah kenal saya. Kalau saya ke Balikpapan, saya pasti nginep di rumah mereka waktu sebelum mereka pindah ke Jakarta. Dan saya tidur di kamarnya anak ini. Maka itu ketika saya dengar dia menikah, loh kan dia masih kecil, saya bilang begitu. Papanya tertawa, kecil bagaimana umur 24. Wih, cepat sekali. Karena saya nggak ketemu anak ini sejak 15 tahun yang lalu. Berarti dia umur berapa sekarang? 24, 15 tahun yang lalu umur 9. Maka itu di benak saya dia itu masih kecil. Karena saya tahu dia 15 tahun yang lalu umur 9 tahun. Kemarin waktu saya lihat, Bernard kamu sudah besar. Nah, saya khotbah seperti biasa, minta Roh Kudus mimpin. Yang hadir cukup banyak. Ada 8 pendeta, 2 dari luar negeri. Ini keluarga pelayanan luar biasa. Dan banyak dari pihak perempuan pun banyak. Orang-orang penting datang. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Dampaknya luar biasa. Nah, rata-rata mereka 90 sekian persen adalah orang-orang gak pernah kenal saya. Dan mereka itu orang-orang yang sudah sering hadir di pernikahan-pernikahan. Tapi kemarin itu luar biasa. Semua orang yang hadir sampai tadi pagi, keluarga pengantin masih cerita bahwa dampaknya itu hebat. Mereka berkata ini kali pertama ngadain pernikahan yang firmannya khotbahnya nggak cuma untuk pengantin, untuk semua orang. Saya selalu nyebut termasuk kru kameramannya, kru fotografer. Saya sebut, dengar ya, karena kalian perlu kebenaran ini. Dan itu merasa dihargai kalau sampai sebut. Maaf saya cuma cerita, itu loh dampaknya. Apa yang kita katakan sesuai firman Tuhan, dampaknya itu luar biasa. Jadi tolong mulai hari ini saudara cari orang-orang yang saudara bisa percayai. Betul? Lalu sampaikan apa yang saudara tahu dari Tuhan dan disaksikan oleh beberapa orang. Supaya apa yang kita ajarkan itu benar. Ada buktinya. Kira-kira kalau hidup Kristen kita seperti ini, cepat atau lambat orang kenal Tuhan Yesus? Cepat. Pasti cepat. Maka itu ayo mulai hari ini saudara,
kita betul-betul hidup di dalam kebenaran ini. Amin. Hidup dalam kebenaran ini. Ada firman yang punya dampak ke banyak hidup orang lain. Dan terus begitu. Ya, kita lanjut. 1 Petrus 4 ayat 7. Saudara kan lihat judulnya, menarik sekali. Apa judulnya? Nah, ini loh, hidup. Kalau saya tambahkan kata pendek, hidup sebagai orang Kristen. Ya, ayat 7-nya cuma saya baca saja. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, ada 3 kata penting. Yang pertama, kuasai diri. Kedua, jadilah tenang. Yang ketiga, supaya kamu dapat berdoa. Artinya, ketika banyak goncangan-goncangan dalam hidup kita di akhir zaman ini, itu membuat hubungan kita dengan Bapa di surga sering terganggu. Betul? Berapa kali kita mau berdoa, muncul kekhawatiran, ketakutan, semuanya. Kuasai dirimu supaya bisa tenang. Maksudnya supaya firman itu masuk ke dalam hidup kita. Orang yang gelisah bisa dengar firman tidak? Orang yang khawatir bisa dengar firman tidak? Orang yang pemarah bisa dengar firman tidak? Enggak. Maka itu firman gak masuk. Walaupun tubuhnya di gereja, matanya lurus ke depan lihat pendetanya, tapi ketika saya gini-gini, kok gak kedip? Berarti kosong gitu loh. Iya toh? Kenapa kosong? Pikirannya melayang duit, melayang apa lagi, mungkin mikir ceweknya, mikir cowoknya, nggak tahu lah mikir apa lagi. Maka itu, kalau kita nggak tenang, firman itu nggak ada tempat di hidup kita. Khawatir, percabulan, ketakutan, kemarahan, jengkel, iri hati, dendam, itu merusak semuanya. Firman jadi rusak. Ayat 8. Tetapi yang terutama, apa arti kata terutama? Kata lainnya, sudah nggak ada yang lebih lagi. Ini yang paling top, ya. Tetapi yang terutama, kasihlah. Bagaimana modelnya? Sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Langsung kita belajar lawan katanya. Apa lawan katanya ayat 8 1 Petrus 4 ini? Benci. Kurang, tambah lagi satu kata, bukan benci, dendam. Ya itu akan kebalikan. Kalau kasih menutupi, kalau dendam itu menyimpan, ungkit terus. Betul, termasuk benci juga. Waktu itu saya tambahkan satu kata lagi. Nah ini berbahaya. Kan tadi saya katakan bahwa hidup ini seperti cangkir. Mulut kita adalah cangkir itu saja. Mulut cangkir gitu loh. Hati kita adalah cangkir itu. Nah, apa isinya hati, keluarnya lewat mulut. Kalau kita tidak menggunakan kasih, maka yang muncul dendam dan benci yang tersimpan. Betul? Pernah nggak ketemu orang yang pahit hatinya? Pasti ngomongannya pahit juga, nyelakit. Ngomongnya nggak pernah panjang, tapi ini nusuk. Ini orang ngomong. Nah itu orang pahit. Ya karena dia penuh kebencian, penuh dendam. Tapi kalau kasih itu luar biasa. Pernah tahu saudara ketemu orang ngomongnya pedes sekali, padahal nggak banyak ngomong, tapi sekali ngomong nusuknya dalam sekali. Nah berarti nggak ada firman di hatinya. Ya, terus ayat 9 lemot lagi. Ayo hapusin, nggak penting-penting itu, cuma nggak buat beban komputermu. Ayat 9 mana? Belum. ditiup. Mana ayo? Kenapa? Beli yang baru. Kok usah? Yang sampah-sampah dibuangin aja isinya. Nggak ketemu juga. Nah, 9 nggak ketemu. Tolong bacain, Bos. Karena tumpangan seorang akan yang lain dan tidak bersungguh-sungguh. Sudah itu 9-nya ya. Apa kata lain memberi tumpangan? Berilah tumpangan seorang kepada yang lain tanpa bersungguh-sungguh. Apa itu arti kata lain memberi tumpangan? Bukan kebalikan, kata lainnya. Bukan memberi tumpangan. Ada 2 arti kata memberi tumpangan. Oh berarti nggak pernah beri tumpangan. Kok nggak bisa jawab semua gitu aja. Loh ya tuh saya tanya kok. Apa? Bonceng. Oke. Ya memberi tumpangan. Tapi sebenarnya tujuannya bukan bonceng. Yang lebih ke intinya memberi tumpangan itu apa? Membantu. Bukan. Pertolongan. Bukan.
memberi tempat untuk nginap. Nah berarti nggak pernah semua. Terus nggak ngerti kata memberi tumpangan. Ajak ngomong kulakan nggak ngerti, nggak ngerti. Duh ini orang Tangerang ini. Gantilah namanya jangan batu ceper, batu bulat lebih bagus. Kira ceper itu tadi, batu aki. Belum memberi tumpangan itu apa? Mengajak orang nginap, menumpang, memberi tempat. Jadi bukan membonceng. Betul bisa kata membonceng, ya. Tapi yang lebih tepat adalah mengajak orang nginap di rumah. Itu yang pertama. Memberi tumpangan yang kedua, itu menerima orang itu di hati kita. Betul? Oke, saya tanya, mana lebih mudah? Memberi tumpangan di rumah atau memberi tumpangan di hati? Di hati. Mana lebih mudah? Di rumah. Wih, pintar semua. Saya mau jawab, cara jawabnya barengan. Oke, kenapa lebih mudah memberi tumpangan di rumah daripada di hati? Betul. Kenapa? Ayo jawab. Secara fisik lebih mudah. Secara fisik lebih mudah, betul. Kenapa? Ayo, saya belum ketemu jawabannya. Ayo, harus mikir. Betul, memberi tumpangan di rumah itu lebih mudah daripada dalam hati. Apa? Ayo cepat jawab. Kenapa? Ayo. Kenapa? Nggak bisa diusir. Gampang yang di mana? Kalau udah di hati susah diusir. Oke, dengar begini ya. Saudara harus jujur. Ingat judulnya hidup orang Kristen. Hidup sebagai orang Kristen. Nah dunia memerlukan ini. Kasih yang sungguh-sungguh, menutupi banyak sekali dosa, memberi tumpangan. Betul, memberi tumpangan di rumah jauh lebih mudah. Misalnya, siapa pernah terima tamu, joroknya minta ampun. Pernah contoh ya toh, sudah jorok makannya banyak lagi. Aduh, maaf ini. Ya, udah gitu ini tamu nggak tahu diri lagi. Kenapa makan jadi tertawa? Nah, setelah pamit, kan kita bisa pura-pura. Ya, ada embel dikit lah. Kapan datang lagi? Itu mulutnya. Hatinya balik, awas kamu. Maka itu memberi tumpangan di rumah jauh lebih gampang. Karena kalau dalam hati berarti harus mengampuni dan menerima dia apa adanya. Walaupun jorok, walaupun makannya banyak, walaupun nggak tahu diri, harus diterima. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita, supaya dunia itu disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Jadi nggak boleh pilih-pilih. Ini yang Tuhan mau lewat hidup kita masing-masing, supaya dunia sembuh, supaya firman itu dikenal oleh banyak orang. Lanjut ayat 10. Susah lagi carinya. 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ini luar biasa. Kata sebagai pengurus, nggak cuma sekedar pengurus yang baik. Saudara, layanilah seorang akan yang lain. Apa kata lain melayani? Ya betul, memberi. Tapi dalam konsep ini bukan memberi. Betul, bentuknya memberi. Tapi kata melayani ada. Mengurusi. Kurang tepat. Membantu. Betul, tapi nggak tepat. Menolong juga kurang tepat. Mendengar. Kata service bahasa Inggris, melayani bahasa Indonesia itu artinya menyenangkan orang. Betul tidak? Oke, bisa bentuk memberi, bisa bentuk menolong, bisa. Tapi inti melayani itu menyenangkan orang itu. Nah, jeleknya manusia, kita itu menyenangkan orang kalau orang itu baik pada kita. Nah, ini munafik. Maka itu Tuhan Yesus berkata, kalau kamu berbuat baik pada orang bisa balas kamu, semua orang juga bisa. Masih ingat Tuhan Yesus berkata begitu? Tapi kalau kamu bisa buat baik pada orang menyakiti kamu, nah itu murid Yesus. Layanilah seorang akan yang lain. Jadi memperdengarkan kata-kata kita itu tadi kita sudah belajar nggak cuma lewat mulut tapi lewat lupa. Jempol kok lupa lagi ya? Lu tertawa. Itu kan tadi kita belajar jempol masa lupa. Nah yang ketiga sekarang memperdengarkan kata-kata kita untuk orang lain dan di depan banyak saksi itu dalam bentuk melayani. Betul tidak?
Kalau firman itu kita nyatakan lewat tindakan kita, itu kan melayani. Walaupun gak ada kata-kata, tapi firman itu dinyatakan lewat perbuatan kita. Betul ya? Setuju ya? Nah, makanya kita tanya dalam hidup kita, bagaimana ini? Kapan kita buat itu? Memperdengarkan kata-kata, lewat mulut, lewat jempol, sekarang lewat tindakan. Sesuai, ada aturannya. Dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Nah, masing-masing kita dapat karunia tidak dari Bapa di surga? Dapat. Nah, sekarang bagaimana cara kita memperlakukan karunia itu? Coba sebutkan, pengurus yang gak baik, bagaimana cara memperlakukan karunia itu? Sebagai kata karunia dulu. Ini kan pengurus yang baik. Ayo, kalau yang gak baik bagaimana? Gampang kok. Ngerti gak artinya karunia itu? Pemberian dari Tuhan. Gratis atau bayar? Gratis. Nah, lihat. Ini contoh. Kasus-kasus bencana alam. Banyak gak bantuan? Banyak. Tapi pengurusnya baik atau tidak? Enggak. Lah, kalau gak baik jadi diapakan? Artinya gitu loh. Nah, bantuannya dimanipulasi untuk warganya sendiri. Itu pengurus tidak baik. Maka itu saya tanya, kan kita dapat bantuan banyak dari surga yang namanya karunia. Nah, saudara dan saya pengurus yang baik atau enggak baik? Ya, kalau baik harusnya diberikan, salurkan sesuai dengan karunia yang diberi. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Banyak gak gereja yang gak jadi pengurus yang baik? Banyak. Uang diakonia, orang sudah mau mati dirapatkan dulu. Betul enggak? Yang mati duluan dia, rapatnya belum selesai. Nah, itu contoh kecil. Kita gak jadi pengurus yang baik. Mau jadi benar mulai hari ini? Ayat 10. Dan Bapak saya baca lagi ayat yang ke-11. Tadi ya, belum selesai tadi kita baca bagian pertama saja. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jangan asbun, ya, jangan asal bunyi. Kalau bahasa Jawa mantap, jangan asal mangap. Atau kata mangap itu buka mulut gitu loh. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena siapa? Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dunia membutuhkan ini. Jadi Kristen jangan cuma di dalam kebaktian dalam gereja saja, tapi di luar pun. Amin. Dan hasilnya luar biasa. Mau berubah mulai hari ini? Amin. Ingat kata-kata kita, ya. Setan pun akan memegang kata-kata kita. Didengar di depan banyak saksi. Bagaimana kita mencari orang-orang kita bisa percayai, dan dia pun bisa mengajar orang lain lagi. Harus begitu dalam hidup. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.